Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiatul Ahdi dengan NIM 20017080 dari Prodi Sastra Indonesia NK, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi etika atau filsafat moral yang ada pada mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat. Dosen pengampu saya adalah Dr. Siti Ainim Liusti, SPD Enhum. Baiklah, kita akan masuk kepada pengertian etika, moral, dan norma. Yang pertama, kita akan masuk kepada etika. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dengan hubungannya dengan baik buruk. Ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya, dan sebagainya. Contohnya adalah sejarah etika. Yang kedua adalah etika normatif. Etika ini memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus tidak dikerjakan. Etika normatif terbagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang membicarakan prinsip-prinsip umum seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan lainnya. Sedangkan etika khusus adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip umum, seperti etika pergaulan, etika dalam kelompok, etika dalam keluarga, etika dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita akan masuk kepada moral. Moral berasal dari kata Latin, yaitu mos. Jamaknya adalah mores, yang artinya adat atau cara hidup. Etika dan moral artinya sama, namun dalam pemakaiannya sedikit berbeda. Yang pertama adalah moral dipakai untuk perbuatan yang sudah dinilai, sedangkan etika dipakai untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Selanjutnya, etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis, sedangkan moral adalah mengaku pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Kita masuk kepada norma. Norma pada mulanya berarti alat tukang batu atau tukang kayu yang berupa segitiga. Pada perkembangannya, norma berarti ukuran, garis pengarah, atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Nilai yang menjadi milik bersama di dalam satu masyarakat dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati. Segala hal yang dinilai baik, cantik, atau berguna akan diusahakan supaya diwujudkan kembali ke dalam perbuatan kita. Sebagai hasil usaha itu, timbullah ukuran perbuatan atau norma tindakan. Norma itu, kalau telah diterima oleh anggota masyarakat, selalu mengandung sanksi dan pahala. Norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus, norma yang berlaku dalam bidang dan situasi yang khusus. Contohnya, dalam permainan basket, bola tidak boleh ditendang dan hanya boleh dioper menggunakan tangan. Sedangkan norma umum adalah norma yang berlaku bagi semua orang atau umum. Norma umum terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah norma sopan santun. Norma ini menyangkut sikap lahiriah manusia. Sikap ini tidak mempunyai kualitas moral. Contohnya, orang yang melanggar norma kesopanan di suatu daerah karena tidak tahu akan tata krama di sana dan terdesak oleh situasi, maka hal itu tidak dikatakan melanggar norma. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena perlu demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Setiap yang melanggar akan dikenakan sanksi.
Contohnya adalah orang yang membuang sampah secara sembarangan harus dikenakan sanksi. Jika tidak, kesejahteraan dan keselamatan masyarakat akan terancam. Contohnya, nanti jika terjadinya banjir, semua akan merasakannya, semua daerah akan merasakannya. Dan juga, bau yang ditimbulkan akan mengganggu aktivitas dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah norma moral. Norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Dengan norma ini, kita sebagai manusia benar-benar dinilai dari segi manusia. Kita dinilai baik atau buruk oleh masyarakat, dan hal itulah yang menjadi permasalahan moral. Norma moral sama dengan norma sopan santun, dan juga lebih berpengaruh dari norma lainnya. Contoh, norma moral lebih besar pengaruhnya daripada pendapat masyarakat dan penguasa sebagai berikut. Seorang ayah sekaligus seorang suami, ia mencuri uang orang lain demi menghidupi istri dan anaknya. Karena tidak memiliki uang, ia mengambil jalan pintas tersebut. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk menghidupi dan menafkahi keluarganya. Dari kasus tersebut, norma hukum akan kehilangan kekuatannya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada etika dan etiket. Etika dan etiket ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Dan sekarang kita akan terlebih dahulu membahas tentang persamaan. Persamaan dari antara etika dan etiket ini adalah: 1. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah-istilah ini hanya dipakai mengenai manusia. Hewan tidak mengenal atau tidak memiliki etika maupun etiket. Yang kedua adalah, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk kepada perbedaan antara etika dan etiket. Menurut Bertens, pada tahun 1953, halaman 9-10, ada 4 perbedaan yang sangat penting antara etika dan etiket, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antaranya, beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat. Artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika kita bertamu ke rumah orang, kita tidak lupa mengucapkan salam. Atau, saat kita menyerahkan sesuatu kepada orang lain, kita menggunakan tangan kanan kita. Etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Ketika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan, ya atau tidak. Contoh, mencuri barang orang lain, baik menggunakan tangan kanan atau tidak, tetap saja hal itu salah dan tidak diperbolehkan. Dan juga pada saat kita bertamu, kita langsung masuk ke dalam rumah orang tersebut. Hal tersebut tentulah tidak sopan. Karena kita hanyalah tamu, bukan pemilik dari rumah tersebut. Perbedaan yang kedua adalah etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Apabila tidak ada orang atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya, peraturan yang mengatur cara makan, cara duduk, dan lainnya. Dan dia dianggap melanggar jika kita makan sambil berdiri, berbunyi, meletakkan kaki di atas meja, ataupun hal lainnya. Sebaliknya, ketika etika selalu berlaku pada ada atau tidaknya saksi mata. Contohnya, mencuri. Ada atau tidaknya orang, maka hal tersebut tetaplah salah. Begitupun dengan bertutur kata. Ada atau tidaknya orang, kita harus tetap bertutur kata yang baik dan sopan. Perbedaan yang ketiga adalah etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam suatu daerah bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh, makan dengan tangan kanan di suatu daerah tertentu mungkin masih sopan,
Namun pada beberapa daerah di Jawa, yang sopan itu harus makan dengan sendok. Sedangkan etika lebih absolut. Contoh, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, jangan durhaka, jangan memfitnah, dan lain sebagainya. Perbedaan yang keempat adalah etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Contohnya, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memiliki penampilan serta tutur kata yang baik. Tetapi hal itu digunakan untuk mengelabui orang lain. Sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Contohnya, seseorang pencuri akan tetap dibilang pencuri meskipun ia memiliki sikap luar yang baik. Sekian dari video saya hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih.